Setelah kita mendengar dari seluruh para narasumber, saya melihat isinya semuanya sudah sangat-sangat representatif dan sangat bermakna bagi kita semua. Cuma saya sebagai pelengkap hari ini, sebagai menghormati dan memuliakan permohonan saya menjadi narasumber, saya diminta untuk berbicara tentang berkaitan dengan belajar agama di dunia maya dengan beberapa item yang menjadi inti dari pembicaraan yang diminta kepada saya. Pertama begini, berbicara dunia maya adalah berbicara tentang sebuah teknologi baru yang tidak pernah terbayangkan oleh generasi kita jauh sebelumnya, yang dia adalah alat pendukung yang luar biasa di dalam yang berkaitan dengan komunikasi dan interaksi. Belajar umumnya adalah aktivitas yang terjadi lewat komunikasi dan juga lewat interaksi dan juga lewat aksi. Berbicara tentang komunikasi, sebenarnya kalau berbicara belajar agama tentang komunikasi, hal yang pertama harus belajar dulu, kita beragama di dalam berkomunikasi. Di saat kita mendakwahkan agama, juga kita harus beragama di dalam berdakwah. Karena kita tahu aktivitas terbanyak setiap pribadi manusia adalah komunikasi. Apapun profesinya, apapun statusnya, mereka semua terlibat di dalam komunikasi. Islam, kita tahu, agama yang mengutamakan etika. Rasulullah diutuskan liutammima makarimal akhlak, berakhlak dan beretika. Kalaulah aktivitas komunikasi 70% dalam semua aktivitas setiap manusia, maka 70% akhlak itu harus ada di situ di dalam persoalan komunikasi. Kalau kita mengeluh tentang sebuah fenomena carut marutnya komunikasi dan terjadi bermacam hal yang tidak kita inginkan, itu semuanya pencerminan dari gagalnya edukasi komunikasi. Kalau mereka muslim, mereka belum memadai dididik atau belajar untuk berkomunikasi. Kita orang beriman, yang perlu kita tahu adalah pernyataan yang sangat mengerikan dari Rasulullah dan juga dari para sahabat, di mana menyatakan aksaru ahlin nar min hasaidi alsinatihim. Mayoritas penghuni neraka hasil dari dosa lidah. Maknanya dari dosa-dosa dan kesalahan di dalam berkomunikasi. Maka oleh karena itu, selain dari apa yang telah dibicarakan oleh para pembicara sebelumnya, saya ingin menekankan di sini hal yang paling urgen sekarang. Kita harus sadar bahwa kita kurang memperhatikan tentang edukasi
yang berkaitan dengan komunikasi. Seakan-akan ilmu komunikasi hanya ilmu yang khusus untuk sebagian manusia. Padahal itu aktivitas seluruh manusia. Kita bertanya, berfungsikah seorang ibu sebagai guru komunikasi bagi seorang anak yang dia akan mempergunakan bahasa ibunya sepanjang hidupnya? Berfungsikah pendidikan kita dalam mengajarkan anak didik kita di dalam etika berkomunikasi? Karena komunikasi-komunikasi yang dalam bentuk dosa dan haram itu wajib diajarkan dan wajib belajar. Komunikasi-komunikasi yang wajib dilaksanakan juga wajib diajarkan. Sehingga di dalam para ulama masa lalu telah merumuskan yang bersumber dari Al-Quran, dari hadis, merumuskan sampai 20 etika komunikasi. Apakah setiap muslim sudah diajarkan ilmu Islam tentang itu? Apakah mereka sudah tahu jangan sampai terjebak dalam dosa-dosa komunikasi yang Rasulullah menyatakan kebanyakan penghuni neraka adalah hasil alsinah. Alsinah maksudnya komunikasi, tidak cuma lisan, juga boleh tulisan atau juga lewat isyarat dan sebagainya. Karena orang bisu juga berkomunikasi lewat bahasanya. Maka oleh karena itu, kalau hari ini saya ditugaskan berdakwah di dunia digital. Dalam Islam sudah diajarkan. Pertama, Rasulullah sendiri, para anbiya, Rasulullah menyatakan, nahnu ma'asyirul anbiya nu'maru alla nukalliman nas bima la yafhamun. Kami para nabi yang punya pangkat nubuah, yang mendapatkan ilmu lewat jalur nubuah, diperintahkan jangan berbicara kepada manusia pada sesuatu pada mereka yang tidak punya kapasitas untuk pembicaraan itu. Sehingga dalam Islam telah diajarkan mana pembicaraan yang pantas, mana pembicaraan di ruang publik, mana pembicaraan kepada kelompok-kelompok yang khusus, itu sudah diatur semuanya. Karena sebuah pembicaraan yang baik tidak diukur baik pada diri pembicaraan itu. Seilmiah apapun kita berbicara, di saat berbicara di depan orang bodoh, itu adalah sebuah kebodohan, bukan sebuah kecerdasan, seilmiah apapun isinya. Maka ibaratnya kalau belajar ini ibaratnya kita banding dengan dunia medis, yaitu sebuah pengobatan, sebuah terapi, maka obat itu ada obat khusus, ada obat umum. Kalau berbicara di depan umum, itu obatnya, itu berbicaranya harus general. Artinya menghadapi bermacam bentuk elemen pendengar. Maka di dunia digital, itu adalah ruang publik tanpa batas. Siapapun yang berselancar di dunia digital, dia bagaikan berselancar di laut yang tidak bertepi. Artinya tanpa batas. Di situ harus bijaksana, di situ harus sadar, karena apapun yang Anda sampaikan
tidak cuma tersampaikan kepada orang yang Anda maksudkan, dan dia tidak cuma menyentuh kepada orang yang Anda tuju, dia akan menyentuh semuanya. Maka oleh karena itu, di sini saya hanya ingin menyarankan atau ingin mengatakan bahwa berkewajiban bagi seorang muslim belajar tentang semua etika berbicara. Fenomena kita mengeluh dengan hoax, mengeluh dengan bermacam ujaran kebencian. Kita melihat itu pencerminan dari gagalnya edukasi komunikasi. Khususnya untuk muslim, mereka tidak tersampaikan ilmu itu secara memadai. Sekurang-kurangnya dalam batas kewajiban. Kemudian persoalan yang menyangkut etika berbicara, kita berbicara ya toleransi. Cuma begini, siapapun masuk ke ruang publik, baik yang mengisi dunia maya atau mengkonsumsi, ini harus dipersiapkan. Pribadi-pribadi yang diajarkan oleh Rasulullah, yang paling penting adalah mereka punya kepribadian, dua nilai kepribadian yang sangat penting. Siapapun masuk sebagai pengisi atau masuk sebagai yang mengkonsumsi, kalau tidak itu berbahaya. Pertama, kaful aza. Yang kedua, ihtimalul aza. Tidak menyakiti dan tahan disakiti. Kalau orang sensitif, jangan coba-coba masuk ke dunia maya. Membuat jiwanya tidak akan tenang. Orang mengatakan kepada orang lain seakan-akan sedang menyerang dia. Dia tidak bisa tidur semalaman hanya setelah membaca dunia maya. Maka harus punya kepribadian yang kokoh. Jangan sensitif, jangan baper. Kalau tidak akan merusak ketenangan dan kenyamanan jiwa. Jangan salahkan orang lain mengisi konten yang tidak bagus. Salahkan Anda, kenapa Anda mengkonsumsi konten itu. Kalau Anda masuk ke sana, juga hati-hati. Pandai-pandai, jangan sampai menyakiti. Menyakiti orang itu berdosa. Dosa yang ada di dunia maya seperti permanennya dunia maya itu, maka dosa itu menjadi dosa jariah. Kalau dulu kita mendengar ada amal jariah, di sini ada dosa jariahnya yang terus-menerus mengalir dia. Hanya karena share sebuah informasi, kita tidak sadar kita sedang melakukan namimah dan dosanya terproduksi secara digital. Dia berjalan terus-menerus, di saat kita tidur, dia akan berjalan, di-share, dibaca, itu menjadi dosa-dosa bagi pengisinya. Bagi dosa-dosa bagi yang melakukan share berita itu. Dengan pulsa yang sangat murah, dengan pulsa yang gratis, kita menghasilkan dosa-dosa secara gratis. Ini hal-hal ini sebenarnya edukasi ini yang paling penting. Fungsikan dunia pendidikan untuk itu. Kita mempersiapkan orang yang pasti dia menjadi komunikator. Siapapun dia. Itu aktivitas yang dilakoni oleh semua anak manusia. Maka dalam Islam telah diajarkan ada ilmu fardu'in, ada ilmu fardu kifayah. Salah satu ilmu fardu'in itu yang wajib belajar
adalah ilmu komunikasi dan etika komunikasi. Maka Rasulullah dalam sebuah hadisnya sangat singkat apa mengatakan? Falyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Kita diperintahkan untuk berbicara. Katakan yang baik atau diam. Siapa yang mampu mengatakan yang baik? Mereka yang punya ilmu tentang hal-hal yang baik, hal-hal yang bermanfaat. Kalau kita tidak punya ilmu tentang hal yang baik, bagaimana mau mengatakan yang baik-baik? Maka kalau tidak cukup ilmu tentang nilai-nilai kebaikan, lebih baik diam. Karena tanpa disadari, kita telah menginvest dosa-dosa untuk masa depan akhirat kita. Tapi sebaliknya, kadang-kadang prakteknya, katakan yang buruk atau diam. Di saat emosi, di saat pikirannya lagi kotor, begitu semangat berbicara, begitu semangat berkomunikasi, maka dia melaksanakan katakan yang buruk atau diam. Tidak begitu. Yang benar, apa yang baik katakan. Apa yang baik dalam mengatakan itu? Al-Quran sudah mengajarkan, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin o ma'rufin o islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan di dalam interaksi dan komunikasi antar kamu kecuali orang yang mengajak orang lain bersedekah, memperbaiki perilaku sosial mereka. Au ma'ruf, atau mengajak orang kepada ma'ruf, hal-hal yang ma'ruf. Au islahim bainan nas, atau mendamaikan antara mereka yang sedang berkonflik. Keluarkan kata-kata yang membuat orang yang berkonflik menjadi damai, orang yang tidak bersatu menjadi kompak. Lawannya, jangan menghalang orang untuk bersedekah, mengajak orang untuk kikir, mengajak orang kepada kemungkaran. Malah bahasa-bahasa kita memperkeruh suasana dan merusak kenyamanan orang dan menghilangkan kedamaian dan kenyamanan antar sesama. Maka dalam 20 etika berbicara, sifat jelek berbicara itu perlu diajarkan. Kalau saya pernah, karena diminta kirim, saya tulis judul-judul apa yang sifat-sifat buruk di dalam komunikasi. Tetapi itu tidak cukup dengan sebuah judul. Dia harus dideskripsikan secara benar, dijelaskan secara benar. Kalau kita berbicara jangan berbohong. Di sana ada bohong yang berdosa, di sana ada bohong yang wajib, di sana ada bohong yang boleh. Itu pun mereka harus ada ilmu pengetahuan tentang itu. Harus diajarkan. Juga semua hal-hal yang lain harus diajarkan. Maka lewat acara kita semacam ini, mari kita bergerak secara bersama, mendorong kita supaya menyebarkan etika-etika dan aturan-aturan komunikasi dalam Islam. Kalau itu berjalan, tidak ada hoax di sana, tidak ada namimah di sana, tidak ada provokasi di sana, tidak ada berita-berita yang menyesatkan di sana. Semuanya pencerminan dari kegagalan dakwah dan kegagalan perbaikan terhadap etika komunikasi ini. Dan yang menjadi ironis, kadang-kadang umat Islam merasa itu bukanlah ilmu yang wajib dia belajar dan wajib diajarkan, wajib disampaikan, dan wajib belajar untuk mendapatkan ilmu itu. Semua carut marut dalam komunikasi kita, semua persoalan yang terjadi di dalam media ini pencerminan. Kalau itu dilakukan oleh seorang muslim, dipertanyakan bahwa di mana dia belajar,
Apakah dia sudah diajarkan tentang etika komunikasi seorang muslim? Seorang muslim tidak seperti itu. Maka kita melihat Rasulullah mengajarkan, misalnya contohnya, Rasulullah mengatakan, ad-dinu matin, fa'awghilhu birrif. Agama itu keras, pahit dalam perasaan nafsu, tidak selera dengan nafsu. Fa'awghilhu birrif, masukkan dia dengan lembut, jangan dengan keras. Kalau kita bawa agama dengan cara yang keras, bukan agama yang masuk, tapi permusuhan yang timbul. Membawa agama dengan kasar, bukan agama yang tersampaikan, tetapi terkesan kasar yang menyakitkan. Maka Allah menyatakan, memuji Rasulullah, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min haulik. Dengan rahmat Allah kamu jadi lembut dengan mereka. Kalau kamu kasar keras, lam faddu min haulik, mereka akan menjauh dari sekelilingmu. Bagaimana mendakwahkan orang yang jauh dari kita? Dakwah yang efektif adalah kepada mereka-mereka yang jinak dengan sang pendakwah. Maka etika itu, sadar etika-etika komunikasi di ruang publik, di ruang khusus, itu sebenarnya kita harus belajar. Maka oleh karena itu, hal yang paling penting yang perlu disampaikan, di saat kita berbicara tentang hal yang baik, baru dikatakan baik apabila menghasilkan akibat-akibat yang baik. Sebaik apapun sebuah komunikasi, kalau menimbulkan akibat yang buruk, itu menjadi komunikasi yang buruk. Masuk dalam dunia maya, bagaikan berselancar di lautan yang tanpa tepi, maka dia harus dengan formula-formula yang khusus, yang apabila tersampaikan ke semua elemen tidak menghasilkan akibat-akibat yang buruk. Karena Nabi telah mengisyaratkan, mengarahkan kita, iza aradta an taf'ala syai'an fansur akibata. Apabila kamu ingin melakukan sesuatu, sebaik apapun dia, pertimbangkan akibatnya. Kajian efek itu hal yang sangat penting di dalam sebuah komunikasi. Begitulah kira-kira yang saya sampaikan sebagai melengkapi acara hari ini, dan banyak yang telah tersampaikan oleh dari para pembicara kita sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.